kenapa rasanya sesak. Depan mata, kulihat wanita yang dicintai bersama lelaki lain. Sampai saat ini, ia terus bersemayam di hati, pikiran, dan bahkan bayangannya hadir di setiap malam. Dinda, Dinda. Tatkala hati ini berbisik, dekap aku dalam tatapan cinta. Meskipun dirimu sudah memilih yang lain, tapi bibirmu diam dan bahkan mata itu berpaling. Bodohnya aku masih merasakan tak rela melihat tanganmu digenggamnya. Aku tahu kamu hanya sebuah kenangan yang selalu mengikutiku. Entah sampai kapan. Dinda. Pak Yuda minta pendapat saya. Reaksi wajah Dinda sedikit tegang. Apakah ia merasa kesulitan menjawab pertanyaanku? Tentu wanita yang dimaksud adalah dia. Iya, Din, gimana pendapatmu? Jika kesempatan sedikit itu dimanfaatkan Pak Yuda merebut wanita yang dicintainya. Kali ini Pak Ridwan yang ikut menjelaskan. Saya juga bingung harus jawab apa. Mungkin Pak Ismail punya pendapat, ucap Dinda melihat ke Pak Ismail. Saya, Bu Dinda. Waduh, apakah lelaki tua ini masih pantas berpendapat tentang cinta? Ibarat pepatah, cinta tak pandang usia, Pak. Dinda menanggapinya. Sepertinya Dinda mencari celah menghindari pertanyaanku. Tentu ia mencoba membawa Pak Ismail dalam urusan ini. Iya tuh, Pak. Meskipun kita bukan anak ABG lagi, tapi apa salahnya berpendapat? Pak Ridwan ikut menyetujui tanggapan Dinda. Ternyata saya harus berpendapat. Baiklah, intinya, selagi ada kesempatan, raihlah. Tapi ingat, gapai dia dengan cinta, bukan dengan paksaan. Jika jodoh, jangan pernah menyia-nyiakannya. Tapi sebaliknya, jika tak jodoh, terimalah dengan ikhlas. Lambat laun, seiring waktu, rasa itu akan tergantikan dengan kehadiran seseorang setelahnya. Kami sejenak terdiam menyimak perkataan Pak Ismail. Ini sebuah nasihat bagiku. Kulihat Dinda melihatku sekilas. Entah apa yang dipikirkannya, tapi ucapan Pak Ismail sedikit membuatku lega. Intinya, terima dengan ikhlas. Jika tak jodoh, terdengar mudah, tapi gimana Pak Yuda? Saya doakan Pak Yuda mendapatkan cinta sejati Bapak, seperti cinta saya pada calon istri saya. Lalu Pak Ridwan menggenggam sejenak tangan Dinda. Ya Tuhan, tak sanggup menyaksikannya. Dadaku sesak dan ingin pergi menjauh tanpa melihatnya. Rasa cemburu ini membuatku tersiksa. Dinda berusaha tersenyum menanggapi calon suaminya. Berat sekali mengatakan calon suaminya. Terima kasih doanya, Pak Ridwan. Terima kasih juga buat nasihat Pak Ismail. Saya akan mencoba ikhlas. Mungkin ia bukan jodoh saya, dan saya berharap ia bahagia dengan pilihannya. Ku tatap Dinda saat berucap. Ia juga menatapku, namun secepatnya memalingkan mata. Mungkinkah ia berusaha lari dariku? Sebaiknya kita lanjut ke masalah proyek bangunan. Ini tambahan rancangan bangunan untuk ruang aula kampus. Di sini saya akan memperluas area parkir. Jadi rencana semula ada sedikit perubahan. Coba Pak Ridwan lihat gambar ini. Ku jelaskan masalah proyek bangunan kampus menggunakan gambar yang sudah kurancang. Kami berempat fokus dengan penjelasan gambar yang kusajikan. Berarti hanya menambah tempat parkiran dan aulanya dibuat bertingkat, ya Pak Yuda. Tanggapan Pak Ridwan. Betul Pak.
Jadi pondasi yang dibuat bertingkat, Pak Ridwan. Tidak seperti semula. Jadi pemakaian bahan bangunan diperbanyak sesuai rancangan gambar. Pak Ismail juga ikut menanggapi. Berarti RAB-nya juga ada sedikit perubahan ya, Pak? Bisa saya minta kopian gambar ini agar menghitung ulang, Pak? Ucap Dinda padaku. Baik, Bu Dinda. Mau kopian kertas atau dalam bentuk file gambar? Tanyaku menatapnya. File gambar aja, Pak. Dinda sama sekali tak membalas tatapanku. Ia profesional dalam bekerja. Bisa saya minta emailnya, Bu Dinda? Bisa, Pak. Mau ditulis di mana? Sebentar, biar langsung saya buka laptop, ucapku, lalu bangkit dari duduk. Ku ambil laptop di meja Pak Ismail. Ponsel Pak Ridwan berdering. Tak lama kemudian ia keluar menerima ponsel. Di ruangan ini tinggal kami bertiga. Ku letakkan laptop di meja. Posisiku duduk di antara Dinda dan Pak Ismail. Laptop ku nyalakan dan login ke email. Bisa minta emailnya, Bu Dinda? Ku arahkan laptop yang menyala ke Dinda agar ia langsung mengetik alamat emailnya. Baik, Pak. Lalu Dinda fokus ke layar laptop. Yudah, Bu Dinda, saya mau ke toilet sebentar, ucap Pak Ismail. Ya, Pak, jawabku. Ya, Pak Ismail, jawab Dinda. Lalu fokus lagi ke layar laptop. Ku tatap dalam wanita di dekatku. Ia terlihat dekat, tapi tak bisa ku dekap. Wanita yang kuimpikan menjadi istri, menemaniku setiap malam, menikmati indahnya dunia penuh cinta. Sama seperti saat kami berjalan di sore hari pulang kuliah, menyusuri taman kota. Ini hanya angan yang tak kesampaian. Begitu beratnya rasa kecewa jika wanita yang kucintai tak bisa ku miliki. Sudah, Pak, Kak, kata Dinda melihatku menatapnya. Lidahnya mendadak keluh saat mata kami beradu pandang. Apakah kamu bahagia? Aku ingin dengar langsung dari mulutnya. Kemarin pesan WA yang kukirim hanya dibaca saja. Tolong jangan bahas ini. Tolong jangan buat aku di situasi sulit, Kak Yuda. Apakah aku menyulitkanmu? Kak, kamu terlambat datang. Aku sudah menerima Pak Ridwan. Kamu kemana saja? Mata Dinda seperti menyalahkanku. Ya, aku salah. Aku pergi tapi tak memberi kabar. Dinda baru bercerai dan rasanya tak mungkin ia secepat itu menentukan pilihan. Ternyata aku salah. Dinda cantik dan pasti banyak yang suka. Itulah kelalaianku yang salah menduga. Semudah itu bagimu melupakannya. Bahkan sampai saat ini aku yakin kita masih punya perasaan yang sama. Kamu salah, Kak. Itu hanya kenangan. Jika itu hanya sebatas kenangan, kenapa kita bisa punya selera yang masih sama dan tempat makan favorit kita dulu? Kamu masih mengingat kenangan itu, Din? Dinda terdiam. Taman kota, makan bakso bersama. Sederhana, tapi berhasil membuat kita tak bisa melupakannya. Sambungku lagi. Kami terperanjat. Tiba-tiba Pak Ismail sudah berdiri. Aku langsung terdiam dan Dinda juga langsung fokus ke laptop. Setelah Pak Ismail duduk, ia menatapku penuh makna. Tentu saja karena ia mendengar ucapanku. Itulah kenapa ia mendeham sebelum duduk. Hening, mataku tak lepas dari Dinda. Tak peduli jika Pak Ismail tahu,
Sulit bagiku mengendalikan diri. Ya Tuhan, ada apa denganku? Pintu berderit. Pak Ridwan masuk dan duduk lagi di kursi ia duduk semula. Sudah, Din? Tanya Pak Ridwan. Sudah, Pak. Baiklah, Pak Ismail, Pak Yuda, kami permisi dulu. Nanti akan saya hubungi jika ada yang saya tanyakan. Biar Dinda yang membuat perubahan RAP-nya dulu. Baik Pak Ridwan, terima kasih kunjungannya. Nanti biar saya atau Yuda yang hubungi jika ada perubahan lagi. Kami bersalaman setelah menyalami Pak Ridwan. Kini Dinda. Ia memegang lama tangannya, tapi aku disentakkan dengan pikiran. Ia bukan milikku lagi. Kini aku hanya memandang wanita yang kucintai berlalu pergi dengan lelaki pilihannya. Jadi calon istri Pak Ridwan wanita itu. Ya Pak, jawabku pilu. Yuda, sainganmu pengusaha sukses. Bukan maksudku meremehkanmu. Alangkah baiknya melupakan Dinda, fokus ke karirmu. Aku yakin akan ada penggantinya. Jika semudah itu membalikkan perasaan, aku sangat bersyukur, Pak. Tapi kenyataannya, aku tak sanggup. Pak Ridwan rekan bisnis kita. Aku juga berhutang budi pada ayahnya, Pak Ilham. Tolong jangan buat jalinan kerjasama ini bermasalah karena wanita. Ikhlaslah nak. Pak Ismail menepuk pelan pundakku. Ku hela nafas besar. Perkataan tak semudah kenyataan. Aku ingin Dinda pergi dari hatiku, tapi sulit karena semakin kuat ku buang, semakin kokoh ia bertahan. Malam ini ku coba duduk di tengah keramaian coffee shop, menikmati suasana malam. Aku duduk seorang diri, patah hati. Dalam keramaian aku merasa sepi. Alunan musik pop mencoba menghibur, meskipun aku tak terhibur. Yang ada hanya kehampaan. Duduk tak peduli banyaknya pengunjung di sini. Hai Yuda, ku palingkan mata ke samping. Ternyata di sampingku yang duduk adalah Angga, mantan suami Dinda. Tak ku sadari kehadirannya karena aku larut dalam kesendirian di keramaian. Kulihat ia tak sedang ingin bergulat seperti yang pernah kami lakukan, semua karena Dinda. Kamu enggak? Jawabku tak semangat. Sendirian. Kamu lihat aku berdua. Jawaban. Ditanya baik-baik tapi jutek. Aku tak minat berkelahi lagi. Lalu Angga menyeruput kopinya. Aku tersenyum sinis mengingat kejadian itu. Kamu, kuliah juga sendirian, ucapku melihatnya. Tak ada teman menemaninya. Aku sedang merayakan dapat kerja baru. Sendirian? Ya, aneh. Mau ikut merayakan? Kamu bukan temanku. Buat apa aku rayakan? Santai Yud, aku tak punya niat menjadi musuhmu karena aku tahu kamu bukan musuh ataupun sainganku. Apa maksudmu? Tumben ia berkata baik. Biasanya ia cemburu melihatku bersama Dinda, mantan istriku atau mantan pacarmu, memilih lelaki kaya daripada rujuk denganku. Ia juga tak memilih kamu. Dasar wanita matre. Terlihat mata Angga memendam kebencian atau mungkin benci dalam cinta. Kamu tahu dari mana? Tanyaku pura-pura tak tahu. Aku dipecat. Dia cemburu melihatku ingin lagi mendekati Dinda. Padahal Dinda mantan istriku. Ia berusaha agar aku jauh dari Dinda. Apakah yang dimaksud Angga
adalah Pak Ridwan. Akan kubalas dia. Akan kutunjukkan ke Dinda kalau aku juga bisa sukses tanpa menjadi bawahan calon suaminya. Apakah Angga dendam? Dari cara bicaranya, ia sangat membenci Pak Ridwan. Jadi, Angga sebelumnya bekerja dengan Pak Ridwan. Alasan cemburu, ia dipecat. Ternyata, uang berkuasa di atas segala-galanya. Tapi jika kulihat, Angga bukan lelaki yang pantas diperjuangkan. Aku pernah lihat ia kasar dengan Dinda. Kak Anggi menanyakanmu. Datanglah ke rumah jika ada waktu. Anggi, aku sama sekali tak menyukainya. Buat apa aku berkunjung? Dinda tak salah, jangan buat hidupnya kacau. Hei, itu aku. Lihat saja, aku akan membuat Dindaku kembali. Angga terlihat yakin dengan ucapannya. Kenapa aku merasa Dinda dalam bahaya? Angga bisa berbuat nekat, itu yang pernah terjadi. Jangan sakiti Dinda, ucapku tegas menantang bola mata Angga. Hahaha. Yuda, bodoh. Kamu mau melindungi calon istri orang. Aku bukan kamu. Jika aku menginginkan sesuatu, aku akan berusaha mendapatkannya. Lalu Angga berlalu pergi. Kupandangi ia melangkah dan keluar dari pintu. Berusaha? Angga benar. Aku tak ada usaha mempertahankan Dinda. Mungkin itulah yang membuat ia bersama lelaki lain. Bersambung.